Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Murdiah, saya dari A31 dan saya mahasiswa PJJ PAI Cirebon. Saya mendapatkan tugas dengan mapel mata kuliah Inovasi Pengolahan Lembaga Pendidikan Islam. Tugas saya itu memperkenalkan diri dan peran saya pada lembaga saya. Mengabdi. Saya aktif mengabdi di dunia pendidikan dan kepondokan. Saya dipercaya sebagai bendahara di Pondok Pesantren Raudatul Thalibin, dan saya juga sebagai Mbak Penyalok Slogan dan Pegon, sebuah lembaga yang berfokus pada pendidikan berbasis kitab salaf dan karakter santri. Selain itu, saya juga menjabat sebagai sekretaris di Madrasah Al-Banat, tempat di mana saya turut terlibat dalam kegiatan administrasi dan pengembangan program pendidikan formal untuk santri putri. Peran saya ini tidak hanya administrasi, tapi juga mendampingi proses belajar dan mengajar dan membentuk karakter para santri. Sebagai mbak-mbak yang membantu pegon kepada adik-adik, saya turut membantu adik-adik dalam baca Al-Ibris Juz 30 dan nilai-nilai Islam tradisional. Sementara sebagai sekretaris, saya terlibat dalam pengelolaan kegiatan madrasah, dokumentasi, pembuatan surat menyurat, serta koordinasi internal. Melalui peran-peran ini, saya memiliki kesempatan untuk mengamati dinamika pendidikan dari dekat, baik dari sisi kelembagaan maupun interaksi sosial di dalamnya. Hal inilah yang menjadi dasar reaksi saya terhadap pentingnya peran sekolah dan pesantren sebagai agen sosialisasi serta tantangan pendidikan di era digital saat ini. Pondok Pesantren Raudatul Thalibin merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang terkemuka di wilayah Kabupaten Rembang. Tempatnya berlokasi di Desa Leteh, Kecamatan Rembang, Jawa Tengah. Pesantren ini didirikan oleh Kiai Haji Mustafa. Pesantren ini didirikan oleh Kiai Haji Bisi Mustafa, seorang ulama besar dan penulis produktif. Nama Raudatul Thalibin sendiri berarti taman para penuntut ilmu, yang mencerminkan semangat pesantren ini sebagai tempat tumbuh dan berkembang generasi santri yang mencintai ilmu, berakhlak mulia, serta berjiwa mengabdi. Pesantren ini menjadi rumah pendidikan bagi ribuan santri dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan dari luar negeri. Contohnya kemarin itu ada yang mondok tapi cuma seminggu, itu dari Amerika. Sebagai pesantren Salafiyah yang tempat adaptif terdapat perkembangan zaman, Raudatul Thalibin menerapkan pola pendidikan ganda. Di satu sisi, santri dibekali dengan kajian kitab kuning klasik melalui metode bendungan atau slogan yang mendalam mencakup ilmu fikih, tafsir, hadis, nahwu, sharaf, tajwid, dan lain-lain. Di sisi lain, pesantren juga menyelenggarakan pendidikan formal seperti RA, MTS, MA, serta program pelatihan keterampilan untuk menghadapi tantangan zaman modern. Raudatul Thalibin juga dikenal sebagai tempat perkembangannya nilai kebangsaan dan moderasi beragama. Para santri dibimbing tidak hanya untuk menjadi alim dalam ilmu agama, tetapi juga menjadi pribadi yang toleran, terbuka, dan mampu hidup berdampingan dalam masyarakat. Hal ini selaras dengan pesan-pesan kebangsaan yang diwarisi oleh para masyayikh pesantren. Di bidang pengembangan teknologi dan literasi digital, pesantren ini juga berbenah berbagai pelatihan jurnalistik, literasi media, dan keterampilan digital ini mulai dikenalkan kepada para santri sebagai bekal menghadapi era informasi. Sebagai bagian dari keluarga besar Pondok Pesantren Raudatul Thalibin, saya merasa bangga dapat berkontribusi sebagai bendahara dan membantu adik-adik belajar pegon. Saya juga turut terlibat dalam kegiatan mendidik di masyarakat Al-Banat sebagai sekretaris, yang menjadi bagian integrasi dari sistem pendidikan pesantren. Melalui peran ini, saya menyaksikan sendiri bagaimana pesantren tidak hanya mendidik santri secara intelektual, tapi juga membentuk karakter dan identitas sosial yang kuat. Dengan semangat ta'alamul ilma wa alimuhun nas, belajar ilmu dan ajarkan kepada orang lain. Ini visi misi Pondok Pesantren Raudatul Thalibin terus berikhtiar melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak, dan siap berkhidmah untuk umat dan bangsa. Kesimpulannya, sebagai bendahara dan membantu adik-adik belajar pegon atau slogan di pesantren, serta sekretaris di Madrasah Al-Banat, saya berperan langsung dalam menjalani visi lembaga yang mencerdaskan dan melayani. Itu perkenalan tentang lembaga saya mengabdi.
saya di sini juga sebagai masih sebagai santri. Saya masih mondok di Pondok Pesantren Al Talibin. Itu kan perkenalan madrasah dan pondok saya mengabdi. Sekarang saya akan menyampaikan narasi tentang lembaga, struktur, problematika, dan permasalahan yang dihadapi lembaga saya mengabdi. Yang pertama itu struktur organisasi di Pondok Pesantren Al Talibin. Kalau struktur Pondok Pesantren Al Talibin biasanya itu kepala pondok, terus ada mbak-mbak pembina. Selanjutnya itu ada ketua pondok, wakil pondok, sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, bendahara 2. Ada seksi-seksi. Yang pertama itu seksi keamanan, ada seksi pendidikan, dan seksi kesejahteraan, dan seksi kebersihan. Dan tugas ke seksi keamanan itu biasanya itu menyidang santri-santri yang melanggar peraturan pondok tidak sesuai atau melanggar peraturan pondok. Maksudnya itu kayak seperti jam keluar dibatasi. Kalau melebihi jam keluar berarti itu akan ada takzirannya. Yang kedua itu seksi pendidikan yang mengolah kegiatan pondok dari bangun tidur sampai tidur lagi. Yang pertama itu ada bangun, biasanya itu ngaji tafsir, terus itu ada sarapan, terus yang sekolah MA atau MTS, yang ngaji, nanti kalau jam 2 itu bisa di madrasah dan seterusnya. Kalau tentang kesejahteraan atau kebersihan, biasanya kalau kesejahteraan itu ngopeni orang yang sakit. Kalau ada yang sakit nanti bisa bilang ke mbak-mbak kesejahteraan. Dan kebersihan itu tentang kebersihan pondok. Mbak sekretaris tugasnya kalau ada santri baru itu mbak sekretaris. Nanti kalau mbak bendahara itu tentang mengelola tentang uang kos makan. Kalau struktur madrasah itu ada kepala madrasah, wakil kepala madrasah, ada guru-guru, terus ada mbak-mbak pengurus. Yang pertama itu sekretaris, tugasnya itu membuat surat kalau ada libur atau ada meet atau tes, tugasnya. Dan ada mbak-mbak bendahara, tugasnya sebagai pembayaran syariah pondok, syariah madrasah. Dan ada juga mbak-mbak kebersihan, biasanya tugasnya itu membuat teh atau membuat kopi untuk dewan guru. Dan ada lagi mbak kesiswaan itu kayak keamanan, tugasnya kalau ada santri telat itu nanti dipanggil dan diberi takziran. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan narasi tentang kondisi lembaga kami, mulai dari profil kelembagaan, struktur organisasi, serta tantangan problematika yang sedang kami hadapi. Seperti tadi, struktur organisasi udah. Gambaran umum lembaga kami adalah sebuah institusi pendidikan Islam, yaitu Pondok Pesantren Al Talibin yang berlokasi di Desa Leteh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang. Pesantren ini didirikan oleh ulama besar yang bernama Kiai Haji Bisri Mustafa, yang kini menjadi salah satu pesantren salafiyah terkemuka di wilayah Jawa Tengah. Pondok ini mengusung visi atau mempunyai visi sebagai pusat pendidikan Islam yang melahirkan generasi berilmu dan berakhlak dan siap mengabdi kepada agama dan bangsa. Santri-santri datang dari berbagai penjuru Nusantara dan luar negeri, meskipun sistem pendidikannya 2 jalur, yaitu pendidikan salaf atau klasik dengan fokus pada kajian kitab kuning melalui metode bandungan atau slogan. Pendidikan formal seperti LA, MTS, MA. Kalau di sini itu biasanya tuh MTS dan MA. Kalau MTS dan MA, kalau LA itu kan kecil kan. Kalau di sini nggak ada yang mondok anak kecil, nggak ada. Kita madrasah khusus untuk santri putri sebagai madrasah Al-Banat, tempat saya juga turut aktif sebagai sekretaris. Struktur kelembagaan tadi sudah saya sampaikan. Satu kelembagaan itu tugasnya itu kegiatan pesantren yang dan pendidikan berjalan lancar. Kami memiliki struktur organisasi yang cukup terorganisir atau berdistribusi. Majelis pengasuh sebagai pusat kebijakan tertinggi dan penentu arah keilmuan serta akhlakiyah santri pengasuh. Pengasuh itu kayak kalau di pondok itu kayak bunyai.
atau kiainya itu pengasuh pondok. Koordinator pendidikan formal yang mengatur jalannya pendidikan. Ini itu jalan pendidikan. Tadi kan saya udah sampaikan tentang struktur kelembagaan seperti itu, dan bagian kesantrian yang membina karakter, disiplin, serta kehidupan para santri. Bendahara petugas pengelolaan uang pesantren secara transparan, termasuk saya menjalankan tugas sebagai bidang keuangan harian. Kalau di pondok saya biasanya itu menerima uang kos kayak gitu, nanti saya akan catat, itu saya berikan kepada santri, dan setelah itu saya akan aturkan kepada pembina atau pembina bendahara gitu kalau di pondok. Kalau sekretaris madrasah menangani surat menyurat, dokumentasi, serta koordinasi dengan instansi luar. Posisi ini juga menjadi bagian dari peran saya di madrasah. Saya membuat surat kalau ada libur atau membuat jadwal, membuat kalender madrasah, itu tugas saya. Kalau mau tes, ini saya nanti membuat kayak kartu ujian gitu. Kalau nggak bawa itu nanti nggak bisa ikut di ruangan tesnya itu. Jadinya nanti tesnya itu di kantor atau di tempat atau di ruang tamu gitu. Problematika atau permasalahan lembaga. Namun dalam pelaksanaannya tentu ada sejumlah problematika atau permasalahan yang menjadi tantangan nyata bagi kami. Pertama itu keterbatasan sarana atau prasarana. Mesti jumlah santri terus bertambah setiap tahun, fasilitas pesantren belum sepenuhnya memadai. Ruang belajar, asrama, fasilitas pendukung seperti laboratorium, perpustakaannya itu udah ada tapi itu masih terbatas. Tempatnya itu belum luas, beberapa fasilitas belum mampu menunjang kebutuhan zaman, terutama di bidang teknologi dan informasi. Kalau di sini itu komputer untuk santri itu hanya 3, berarti itu masih butuh lagi gitu komputer. SDM berkualitas, minimnya SDM berkualitas. Di beberapa bagian kami masih kekurangan tenaga pengajar yang ahli di bidang tertentu, khususnya dalam bidang teknologi, bahasa asing, dan keterampilan dan agama. Beban kerja yang tinggi juga menjadi tantangan bagi guru dan staf yang jumlahnya terbatas. Adaptasi dengan era digital, kemajuan teknologi membawa dua sisi, peluang sekaligus ancaman. Di satu sisi kita harus memperkenalkan keterampilan digital kepada santri, namun di sisi lain kita juga harus menghadapi efek negatif seperti kecanduan gadget, disinformasi di media sosial, serta menurunkan minat terhadap literasi klasik. Tantangan administrasi dan koordinasi sebagai sekretaris madrasah Al-Banat, saya merasakan sendiri pentingnya sistem administrasi yang rapi. Namun tantangannya adalah sistem kerja yang masih konvensional seperti pencatatan manual, keterlambatan pelaporan, serta kurangnya digitalisasi dokumen. Kalau di sini tuh kalau mbak-mbak biasanya itu komputernya cuma satu, jadi itu kalau aku mengerjakan tugas-tugas madrasah, nanti yang tugas-tugas pondok nanti gantian gitu, nggak jadi satu gitu, nggak bisa, soalnya komputernya satu. Tapi kalau sekarang alhamdulillah kan mbak-mbak yang kuliah kan masih udah banyak, ada 4, itu udah punya laptop sendiri, jadi kalau ada tugas atau masalah pondok atau masalah madrasah nanti pakai laptop sendiri atau minjem gitu. Keseimbangan kurikulum, santri harus menjalani pendidikan ganda, salaf dan formal. Kalau salaf kan di pondok, kalau formal kan biasanya kan di sekolah umum, yang seringkali menyebabkan kelemahan fisik dan mental. Belum semua santri yang mampu mengelola waktu belajar dan istirahat dengan baik. Ini menjadi perhatian yang penting bagi kami dalam pembinaan seharian. Emang benar di sini itu waktunya itu masih kayak, kalau belum pernah mondok di sini mungkin masih gudak-gudakan gitu waktunya. Soalnya itu kalau selesai sekolah kan jam 1:30 gitu, jam 2 langsung madrasah, gudak-gudakan jam gitu. Masih banyak yang kadang itu terlambat madrasah dan harus menerima takziran itu.
karena terlambat berangkat madrasah. Jam 2 itu harus berangkat madrasah. Sedangkan kalau pulang sekolah itu biasanya itu jam tengah 2. Itu kalau ada bis, kalau bisnya sulit itu biasanya itu jam 2 baru ke pondok, maksudnya baru sampai pondok. Upaya dan harapan saya mesti berbagai tantangan kami hadapi, kami tidak menyerah. Sebaliknya ini justru mendorong kami untuk terus berbenah diri. Beberapa langkah yang kami upayakan antara lain menjalin kerja sama dengan lembaga pemerintah, LSM, tokoh masyarakat untuk mengembangkan sarana, mengadakan pelatihan atau peningkatan kapasitas guru secara berkala, mendorong santri untuk aktif dalam kegiatan jurnalistik, media pesantren, dan literasi digital, memulai digitalisasi administrasi dan pembelajaran melalui aplikasi sederhana, menguatkan pembinaan karakter baik melalui keteladanan, kegiatan keagamaan maupun pendekatan personal. Kami berharap ke depan Pondok Pesantren Riyadhus Thalibin atau madrasah dan Madrasah Al-Banat semakin maju adaptasi terhadap zaman, namun tetap memegang teguh nilai-nilai salaf dan akhlak pesantren. Harapan dan refleksi sebagai bagian dari Pondok Pesantren Riyadhus Thalibin dan Madrasah Al-Banat Pondok Leteh, saya merasa bangga dan sekaligus tertantang. Peran saya di dunia lembaga ini memberi banyak pelajaran tentang pentingnya manajemen lembaga, pentingnya peran perempuan dalam pendidikan, serta pentingnya pembentukan karakter dalam sistem pendidikan Islam. Saya percaya bahwa pesantren bukan hanya tempat menuntut ilmu, tapi juga tempat membentuk manusia, tempat menggodong santri agar mampu menjadi pemimpin, pendidik, dan teladan di tengah masyarakat. Dengan semangat na'alamul ilma wa alimuhun nas, belajarlah dan ajarkanlah, saya berharap bisa terus berkontribusi meskipun kecil dalam membangun generasi penerus bangsa yang berilmu, berakhlak, dan berhikmah. Semoga narasi ini bisa menjadi bahan refleksi atau evaluasi kita sebagai kemajuan pendidikan dan pelayanan santri yang lebih baik. Mari kita kuatkan niat, perbaiki sistem, dan saling bekerja sama dan mencetak generasi yang berilmu, berakhlak, dan berdaya guna bagi masyarakat. Itu penyampaian narasi tentang lembaga serta problematika permasalahan yang dihadapi di Pondok Pesantren Riyadhus Thalibin dan Madrasah Al-Banat Pondok Pesantren Riyadhus Thalibin Rembang. Selanjutnya rencana untuk melakukan inovasi, tantangan, hambatan, dan solusi apa saja yang bisa dilakukan baik secara individu maupun melibatkan orang lain atau stakeholder. Rancangan inovasi sebagai bagian dari tim pengelolaan Pondok Pesantren Riyadhus Thalibin dan Madrasah Al-Banat, saya merancang beberapa inovasi sederhana namun aplikasi yang dapat meningkatkan efektivitas kegiatan dalam pelayanan pendidikan, yaitu digitalisasi administrasi madrasah dan pesantren. Mengingat tugas saya sebagai sekretaris madrasah, saya ingin mengembangkan sistem administrasi berbasis digital untuk mendokumentasikan. Kalau di sini biasanya itu kalau dokumentasi itu biasanya Kang, soalnya kan Mbak itu nggak punya kamera. Dulu pernah ada yang mengasih kamera, tapi karena Mbak belum bisa, itu dikasih ke pondok Kang atau madrasah Kang. Jadi kalau kita ada kegiatan sosialisasi, ada kegiatan yang memerlukan dokumentasi, itu biasanya itu kita mengabari Kang untuk mendokumentasikan itu mau acara itu. Kalau Mbak itu cuma menyiapkan. Kalau soal dokumentasi itu biasanya Kang. Mungkin Mbak juga mendokumentasi tapi lewat telepon, lewat HP, nggak kamera. Kalau Kang udah kamera, tapi kalau Mbak itu masih HP. Dikarenakan itu tadi Mbak nggak ada kameranya pernah punya, tapi dikasih ke Kang karena Kang itu bisa melakukan itu mau. Terus data santri dan guru, itu saya mengisi data santri dan data guru. Tugas saya tuh mengisi data santri, data guru, membuat surat menyurat, asemsi, dan laporan kegiatan. Juga memanfaatkan Google Drive. Kalau di sini belum. Saya berharap proses pelaporan atau dokumentasi bisa
lebih cepat, rapi dan efisien. Kalau di sini tuh udah pakai dokumen, tapi itu ngirimnya lewat WA group gitu, belum pakai drive. Kelas background atau interaktif berbasis visual atau audio. Sebagai pengajar atau membantu mengajar background, saya melihat bahwa beberapa santri kesulitan memahami huruf dan bacaan karena metode yang digunakan masih monoton. Oleh karena itu, saya ingin mengembangkan media pembelajaran interaksi berupa slide digital huruf background, audio latihan bacaan, kartu belajar, video pendek, penjelasan dasar background. Inovasi ini diharapkan mempermudah santri dalam belajar dan mempercepat proses penguatan baca tulis kita. Kalau di sini tuh masih kayak menyorok gitu, saya di depannya santri gitu, nanti saya membacakan, saya membacakan Al-Fatihah gitu, nanti saya suruh santrinya itu untuk membacakan itu, dan saya tanyakan ini bacaan apa, dan saya juga menyuruh untuk menulis pegon, karena di sini itu masih kalau santri baru itu masih belum, kebanyakan masih belum bisa membaca itu, nulis pegon. Udah ada yang bisa tapi cuma sedikit gitu, soalnya kalau biasanya itu yang mondok itu lulus SD, NTS di sini, jadinya itu masih anak kecil, dan kadang itu menulis pegon itu masih kayak belum rapi gitu. Saya ingin itu kalau di sini gitu, program pendampingan karakter dan literasi digital. Saya juga ingin menginisiasi program mentoring bagi santri putri yang tidak hanya fokus pada pelajaran tapi juga pembinaan karakter dan literasi digital, bimbingan adab dan etika online, edukasi bahaya media sosial, peningkatan kemampuan menulis dan membaca literatur Islam klasik dan kontemporer. Maksudnya itu biasanya itu kalau mbak-mbak atau santri putih kalau dipegang HP atau media sosial kan masih banyak, kan media sosial kan masih ada manfaatnya dan mesti ada bahayanya. Mungkin bahayanya itu kalau kita melihat hal-hal yang negatif gitu. Tantangan dan hambatan: keterbatasan sarana teknologi. Belum semua ruangan madrasah atau pesantren memiliki akses listrik, proyektor atau internet yang memadai untuk menunjang pembelajaran digital. Kalau di madrasah itu cuma papan tulis, tidak menggunakan proyektor atau internet. Kalau di pondok itu akses listrik itu cuma ada di beberapa tempat, kayak kantor, ruang tamu, aula itu masih ada, perpus itu ada, tempat ngenet. Terus apa lagi ya, itu sih. Ruang belajar kadang kan membutuhkan sarana teknologi. Biasanya kalau kita pakai proyektor itu ketika kita nonton bareng, semuanya itu nonton gitu, nanti itu pakai proyektor. Kalau pembelajaran itu nggak pakai proyektor. Biasanya kalau sini kan kitab kan, kita terkenal ngaji kitab, jadi ngaji ya pakai langsung itu ngaji gitu, nggak pakai proyektor atau apa. Belajar di madrasah juga nggak pakai proyektor, dan hanya guru yang menjelaskan dan menerangkan materi, dan santri putri itu mendengarkan, dan kadang itu ada pertanyaan dan itu harus bisa menjawab gitu. Tingkat literasi digital guru dan santri yang masih rendah. Tidak semua guru terbiasa dengan menggunakan alat digital seperti Google Drive, email, atau aplikasi pengolahan data. Santri pun masih banyak yang belum disiplin tentang guna dalam menggunakan gadget. Kalau di sini itu belum menggunakan Google Drive, masih belum. Tapi mungkin insya Allah tahun-tahun besok, waktu dan beban kerja yang padat. Banyak guru dan pengurus sudah memiliki beban kerja harian yang padat. Menambahkan inovasi seringkali dianggap penambahan tugas untuk membantu pekerjaan. Kalau sekarang kan liburan kan, ini lagi libur, jadinya itu pondok pesantren itu mengadakan sosialisasi. Kalau sekarang kan hari libur sekolah banyak, kalau di pondok itu mau membuat kegiatan sosialisasi, ada yang membuat kue, ada yang membuat buket, ada yang membuat banyak pokoknya kegiatan yang dilakukan pondok pesantren ketika liburan sekolah.
kurangnya dukungan awal. Pada tahap awal, inovasi sering dipandang sebelah mata atau dianggap tidak penting. Hal ini bisa membuat semangat inovasi menurun jika tidak direspon dengan baik. Solusi yang bisa dilakukan untuk menjawab tantangan tersebut yaitu secara individu, saya akan mempelajari lebih dalam tentang aplikasi digital gratis yang bisa digunakan dan membuat contoh model kerja sederhana seperti format absen digital, jadwal kegiatan, dan bank soal background digital. Saya akan menerapkan metode pembelajaran yang variatif, bahkan dengan alat sederhana seperti gambar, audio rekaman, atau papan tulis interaktif. Menulis proposal kecil untuk pengadaan alat pembelajaran sederhana melalui donatur. Kalau di sini itu masih menggunakan absen biasa, belum menggunakan absen digital. Kegiatannya itu juga masih nggak menggunakan digital, masih itu alami. Melibatkan orang lain, koordinasi dengan kepala madrasah dan pengasuh pondok pesantren untuk menjelaskan pentingnya inovasi serta manfaat jangka panjang, mengajak guru lain secara bertahap untuk ikut serta dalam pelatihan penggunaan Google Form, media pembelajaran sederhana, melibatkan santri senior atau alumni dalam mengembangkan konten digital seperti video tutorial, media belajar, dan kelas bimbingan belajar, mengusulkan kerjasama dengan pihak luar seperti komunitas digital literasi Islam, lembaga pelatihan guru, dan program pemberdayaan pesantren. Harapan saya menyadari bahwa inovasi tidak harus selalu besar dan mahal. Justru paling penting adalah berkelanjutan, kemanfaatan, dan partisipasi semua pihak. Dengan sinergi antara individu dan tim, saya berharap inovasi kecil ini bisa menjadi langkah awal perubahan yang lebih besar demi lembaga yang lebih tertata, santri yang lebih siap menghadapi tantangan zaman, dan pendidikan semakin bermutu. Semoga ikhtiar inovasi ini mendapat dukungan yang menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus bergerak membenahi atau mengabdi melalui pendidikan. Selanjutnya itu potensi keberhasilan inovasi, kesimpulan, saran, harapan, dan penutup. Potensi keberhasilan inovasi yang saya rancang, baik digitalisasi, administrasi, media belajar background interaktif, maupun program pendampingan karakter, memiliki potensi keberhasilan yang tinggi dengan catatan bahwa ada komitmen dari pelaksana termasuk saya pribadi untuk konsisten memulai meski dengan keterbatasan, dukungan dari lingkungan baik dari guru, pimpinan lembaga, maupun partisipasi aktif santri, pemanfaatan teknologi sederhana yang dapat diakses dan dipahami oleh semua kalangan. Keberhasilan bukan diukur dari seberapa canggih alatnya, tapi seberapa efektif memanfaatkan yang dirasakan oleh lembaga dan peserta didik. Dari uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa inovasi sangat dibutuhkan dalam menjawab tantangan zaman, terutama di lingkungan pesantren yang sedang bergerak dari sistem tradisional menuju tata kelola yang lebih modern. Meski menghadapi berbagai tantangan atau hambatan, upaya inovasi tetap bisa dijalankan dengan langkah bertahap, partisipasif, dan adaptif. Kunci keberhasilan ada pada kemauan untuk belajar, keterbukaan terhadap perubahan, dan kolaborasi lintas peran. Beberapa saran yang ingin saya sampaikan bagi rekan-rekan di lingkungan lembaga, marilah kita membuka ruangan bagi ide-ide baru sekecil apapun itu. Bagi para pemimpin lembaga, saya berharap adanya dukungan moral dan fasilitas dasar agar inovasi bisa tumbuh dan berkelanjutan. Dan bagi sesama mengabdi di dunia pendidikan, jangan ragu untuk memulai perubahan meski dengan langkah kecil, karena perubahan besar lahir dari konsisten kecil yang dilakukan terus-menerus. Harapan pribadi saya berharap inovasi yang saya rancang tidak hanya menjadi program sesaat, tetapi dapat berkembang dan diwariskan oleh adik-adik kelas nanti. Semoga santri-santri ini tidak hanya pandai mengaji, tapi juga pandai berteknologi, berjiwa mandiri, dan memiliki karakter yang kuat. Semoga lembaga ini atau lembaga pondok pesantren dan madrasah mampu menjadi pesantren yang modern dalam manajemen, tetapi tetap salaf dalam nilai dan ruh perjuangannya.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga narasi ini menjadi awal dari kerja-kerja nyata yang lebih baik, lebih efektif, dan lebih bermanfaat bagi santri. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.